induksi dan juga waktu relaksasinya. Yaitu untuk mencari konsentrasi elektron induksi dimasukkan saja ke dalam formulah yang diketahui dan diperoleh ini Prof. 0,848. Ini satuannya Anda pakai campuran atau pakai bukan MKS tapi CGS kecil ya? Oke, Prof. Jadi itu kalau menghitung secara SI, sistem standar internasional, sistem nasional, itu dijadikan ke SI semua satuannya gitu ya. Nanti pendapatannya sama enggak? Jadi itu ada akhirnya mendapatkan harga apa yang ditanyakan itu? Konsentrasi elektron. Konsentrasinya N-nya sama dengan berapa? 0,848 kali 10⁻23 partikel per cm kubik. Ya, oke. Jadi yang penting satuannya itu sama ya. Jadi kalau gram ya menggunakan CGS, maka juga nanti sentimeter molnya kecil gitu ya, sama. Jadi selama menggunakan satuannya itu sama, itu sudah boleh. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya teruskan ke teori berikutnya. Ada enggak? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan exit. Silakan keluar, Mas. Ya. Baik, kita mulai sekarang kelanjutannya. Tadi ya. Jadi sudah, sekarang kita lihat semiconductor. Kita lihat semiconductor. Banyak kan semiconductor ya. Ya, semiconductor ini ya. Ini dimulai dari parameter atau katakanlah besaran-besaran di dalam listrik untuk bahan. Misalnya kita lihat mengenai konduktivitasnya. Karena ini kaitannya dengan kelistrikan. Nah, konduktivitas itu daya hantar istilahnya. Itu kan berbanding terbalik dengan daya hambat. Jadi bahan itu kalau di topik umum ya SMA itu kan ada setiap bahan mempunyai daya hantar. Nah, kalau daya hantar, bahan ini juga mempunyai daya hambat. Itu kebalikannya. Jadi maksudnya semakin besar hantarannya, resistivitasnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar daya hambatnya, produktivitasnya semakin kecil. Jadi semakin besar rho atau makin kecil atau sebaliknya. Nah, contohnya ini, jadi bahan-bahan ini ya. Dan dibedakan menjadi ini. Bahan itu dibedakan menjadi bahan isolator, ada bahan sekonduktor, ada bahan superkonduktor, konduktor, baru superkonduktor. Nah, Anda lihat bahan dibagi 3. Jadi kalau di SD mulai SD itu bahan dibagi menjadi isolator konduktor gitu. Terus SMP juga ya, terus ada isolator konduktor, kemudian kita sampai pada superkonduktor. Jadi kita bahan itu ada isolator, ada semikonduktor, ada superkonduktor. Ini yang kita kaji. Kalau isolator itu to itu konduktivitasnya isolator itu kecil. Maka di sini
resistivitasnya atau daya hambatnya besar. Semikonduktor itu tengah-tengah. Jadi semi konduktor, setengah konduktor itu apa? Nanti kita lihat. Jadi kalau isolator itu bahan yang sulit mengantarkan arus listrik. Bisa, tapi sulit. Nah, semikonduktor itu kalau pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, dengan kenaikan suhu sedikit sudah berubah menjadi konduktor, maka disebut semikonduktor. Di sini tahunnya itu 10,4 sampai 10,5. Kalau sini minus 10-5 sampai minus. Nah, kalau konduktor ya bahan yang mudah mengantarkan listrik. Nah, superkonduktor apa? Superkonduktor ini ya bahan yang mengantarkan listrik tanpa hambatan. Maka superkonduktor ini tahunnya tak terhingga. Karena ini kalau ini kecil banget. Ya, itu. Mungkin ada pertanyaan pembagian ini. Jadi kita akan bahas isolator sudah di semikonduktor. Berdasarkan kemampuan dalam mengantarkan arus listrik, bahan padatan diberikan menjadi isolator, semikonduktor, konduktor, dan superkonduktor. Nah, ini untuk menjelaskan ini digunakan namanya jalur tenaga. Jadi diasumsikan bahwa tenaga ini kan kaitannya dengan jalur tenaga kaitannya dengan listrik. Maka berdasarkan teori jalur tenaga dapat dibedakan ada isolator, semikonduktor, dan superkonduktor. Itu gambarkan sebagai dapat digambarkan inilah ini. Nah ini. Jadi dalam jalur tenaga itu kan ada namanya jalur valensi, ada jalur konduksi, ini jalur valensi, jalur konduksi. Jadi Anda lihat kalau di jalur di isolator ini lihat isolator itu antara jalur valensi dan jalur konduksi dipisahkan oleh jalur terlarang yang besar. Kalau jalur konduksi atau semikonduktor ini antara jalur konduksi dan jalur valensi itu dekat, dipisahkan oleh jalur pemisah, energy gap yang cukup kecil. Tapi kalau di konduktor itu antara jalur valensi dan jalur konduksi overlap, tumpang tindih. Nah, jadi dilihat dari istilahnya saja ada jalur valensi dan jalur konduksi. Jalur konduksi itu apa dan jalur valensi itu apa, itu di situ sudah ada, tapi Anda coba, siapa yang tahu, Rosin, jalur valensi itu apa? Mungkin jalur pergerakan elektron bebas, Prof. Ya, jadi jalur valensi itu artinya jalur tenaga yang sudah penuh dengan elektron valensi. Penuh dengan elektron valensi. Nah, kalau jalur konduksi itu jalur konduksi itu tenaga. Jadi jalur tenaga yang dimungkinkan untuk terisi elektron konduksi tadi ini, elektron valensi. Jadi bisa melengkapi. Jadi jalur valensi itu jalur yang sudah penuh elektron valensi di sini. Nah, konduksi itu ada peluang, jalur yang dapat mengantarkan peluangnya itu terisi oleh elektron valensi. Kalau jalur di konduktor itu tumpang tindih. Nah, jalur valensi dan jalur konduksi. Jalur valensi dan konduksi saling menutup. Jadi ini bisa dideskripsikan, misalnya hantaran dan sebagainya, itu dari sini kita deskripsikan. Nah, saya tak ambil minum sebentar.
Baik, saya teruskan. Jadi gambar ini memang mengajar fisika secara fisik, tidak dengan matematis. Ini isolator digambarkan jalur potensi dan artinya jalur terang itu jalur yang tidak terisi elektron tapi bisa dipersempit, didesak, jalurnya didesak. Kalau diberi tegangan, pasang potensial di sini, ini dapatkah jalur untuk isolator ini dapatkah isolator ini mengantarkan arus listrik? Jadi arus listrik itu bisa pindah dari jalur valensi ke jalur konduksi. Artinya ketika bahan mengantarkan listrik, maka akan perpindahan elektron dari jalur valensi ke jalur konduksi. Nah, pertanyaannya apakah isolator ini dapat mengantarkan arus listrik? Jawabannya apa coba? Randy tadi kemana, Randy? Apa coy? Apa? Coba si Saresa. Nah, pertanyaannya gini, Sa. Ini jalur apa isolator ya? Dapatkah isolator ini mengantarkan arus listrik? Jawabnya apa? Kalau menurut saya dapat mengantarkan arus listrik, tapi memerlukan energi yang cukup besar. Betul, pintar Saresa. Jadi bisa mengantarkan listrik kalau ada energi yang cukup, artinya membutuhkan energi yang cukup besar ini. Nah, tapi kapan terjadi energi paling terbesar ini? Kapan terjadi coba? Bisa meneruskan Saresa? Kapan bisa mengatakan listrik kalau membutuhkan tenaga besar? Kapan terjadi tenaga yang sangat besar mengantarkan? Kapan? Ketika kapan? Yolanda, Amanda. Randy tadi loh, Randy orang jawab. Atau Saresa tadi, banyak jawabannya apa, Sa? Aku ora mudeng jawabannya apa, Cak? Jawabannya apa? Kalau energinya cukup besar lah, kapan itu? Kalau dipanaskan. Kalau dipanaskan. Sin, kapan Sin? Ketika dinaikkan suhunya, Bang. Betul, jadi ketika panas banget gitu loh. Jadi waktu bahan isolator itu mengantarkan mengantarkan listrik panas sekali, maka bisa terjadi perpindahan elektron dari jalur valensi ke jalur konduksi. Jadi berubah menjadi konduktor ketika pada suhu tinggi. Gitu. Jadi ketika pada suhu tinggi itu isolator itu bisa berubah menjadi konduktor. Dirimu biasa kayak gitu juga. Maka dalam menggunakan alat elektronik kan tidak boleh suhunya terlalu tinggi. Biasanya upayanya diapakan? Supaya elektroniknya bisa jalan, misalnya Anda pakai amplifier gitu, jalan terus, maka itu diapakan? Supaya suhunya tidak terlalu tinggi. Diapakan, Jen? Saresa? Boleh lari? Biasanya memakai sound system. Diapakan supaya jadi dingin, tidak panas banget? Diberi kipas itu loh, ada taruh kipas itu, taruh kipas. Nah itu taruh kipas supaya tidak terlalu tinggi suhunya, jadi diademkan lewat kipas sehingga alat-alat elektronik itu, nah, kita misalnya juga laptop, komputer itu kan diberi kipas, maksudnya itu. Nah, di sini ada tambahan
pengetahuan. Jadi kalau pada suhu tinggi isolator berubah menjadi konduktor. Nah ini. Maka kondisi peralatan itu harus bagaimana? Jadi kira-kira maksudnya gini. Kalau elektronika, alat-alat elektronika itu berdebu, itu hati-hati, harus dibersihkan. Karena apa? Karena tadi kalau suhunya panas, dia menjadi konduktor, maka terjadi namanya hubungan pendek. Gitu. Nah, jadi hubungan pendek itu bisa terjadi kadang-kadang pada suhu tinggi, karena isolator-isolator yang nempel, debu-debu yang nempel itu berubah menjadi konduktor. Nah, ini karakteristik dari isolator. Kita sampai bahas itu. Jadi kalau apa ya, itu tonggone Parisa itu nyewakin tape sound system itu mesti dikipasi, diberi kipas, masukkan ke ruang AC juga. Baik, sekarang mungkin ada pertanyaan untuk isolator, kalau tidak beralih ke semikonduktor. Ini semikonduktor. Lihat. Jadi diasumsikan, gambarkan bahwa dalam pada semikonduktor itu ada jalur konduksi dan jalur valensi dekat. Energi gapnya kecil. Nah, maka ketika diberi tegangan atau dipasang tegangan, itu mudah sekali pindah. Jadi pada perpindahan jalur, ada perpindahan yang namanya apa? Elektron dari jalur valensi ke jalur konduksi. Maka dikatakan pada suhu rendah, semikonduktor itu berperan sebagai isolator pada suhu rendah. Dengan kenaikan suhu yang sedikit saja sudah berubah menjadi konduktor, maka disebut semikonduktor. Itu bahan-bahannya nanti kita lihat. Nah ini, jadi tadi dikatakan bahan akan mengantarkan listrik jika terjadi perpindahan elektron dari jalur valensi ke jalur konduksi. Jalur valensi ke jalur konduksi. Ini. Nah jalur valensi ini penuh elektron. Jadi kalau ini di semikonduktor itu ada, misalnya di sini ada perpindahan elektron pindah dari jalur valensi ke jalur konduksi. Jalur valensi, jalur konduksi ini misalnya. Maka di jalur valensi ini terjadi hole, ini hole. Hole, jadi hole. Lubang. Karena elektronnya pindah ke sana. Hole, ini hole. Hole. Nah, hole ini diisi oleh elektron berikutnya, gitu. Terus elektron itu pindah lagi ke sini, jadi bergerak, ada tambahan elektron lagi. Jadi intinya kalau elektron pindah dari valensi ke konduksi jalur valensi, maka ini satu dulu, di jalur valensi itu ada hole. Hole itu sebagai muatan positifnya, kalau ini muatan negatifnya. Maka di semikonduktor dicirikan pendukung muatannya itu terdiri dua, elektron dan hole. Sebagai pendukung muatan negatifnya, sedangkan hole itu pendukung muatan positifnya. Gitu. Gambaran dari semikonduktor. Kalau di konduksi overlapping, jadi ada suhu tinggi, ya mudah tidak rekoso, jadi mudah sekali pindah di jalur konduksi. Jalur konduktor. Silakan kalau ada
diskusi atau pertanyaan? Kalau tidak, saya terus. Jalur konduksi itu sudah tadi merupakan jalur tenaga yang belum terisi oleh elektron valensi. Jalur tenaga yang penuh. Salah ini, jalur konduksi merupakan jalur tenaga yang sudah terisi penuh oleh elektron valensi. Wah, keliru. Kosong keliru ya. Nah, jalur konduksi, jalur konduksi benar. Jalur valensi yang kita. Jadi jalur konduksi itu merupakan jalur tenaga yang belum terisi oleh elektron valensi, benar. Kalau jalur konduksinya ini memungkinkan untuk terisi oleh elektron valensi tadi sudah saya katakan. Sedangkan jalur valensi merupakan jalur tenaga yang sudah terisi penuh oleh elektron valensi. Energy gap sebagai pemisah antara jalur valensi dan jalur konduksi dan tidak diisi oleh elektron, tidak bisa diisi oleh elektron konduksi, namun dapat dipersempit lebar bandnya, pitanya. Di situ sudah ada. Kemudian pada isolator energy gap-nya cukup besar, sehingga sulit untuk mengantarkan arus listrik. Sudah saya katakan, pada isolator agar dapat mengantarkan arus listrik diperlukan energi yang cukup besar untuk mempersempit energy gap. Misalnya diperlukan panas atau suhu yang tinggi, seperti yang dikatakan Rosin tadi. Akibatnya pada suhu yang tinggi, bahan yang berupa isolator dapat berubah menjadi konduktor. Nah, sedangkan pada semikonduktor energy gap-nya cukup kecil. Dengan kenaikan suhu yang relatif kecil dapat pindah. Akibatnya bahan semikonduktor pada suhu rendah bertindak sebagai isolator. Dengan adanya kenaikan suhu berubah menjadi konduktor. Sedangkan pada bahan semikonduktor ketika elektron pindah dari jalur valensi ke jalur konduksi, maka pada jalur valensi terdapat hole atau lubang, tadi saya katakan. Dalam hal ini hole berperan sebagai pendukung muatan positif, dan di jalur konduksi terdapat elektron bebas sebagai pendukung muatan negatif. Nah, sudah saya katakan tadi. Oleh karena itu fenomena hantaran pada semikonduktor sebagai muatan pendukungnya, carrier-nya, pendukungnya dilakukan oleh elektron dan hole. Oke. Jadi di sini dulu mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, pada bahan konduktor tidak ada jalur terlarangnya karena overlap. Jadi jalur energi pada konduktor hanya terdiri dari jalur valensi dan jalur konduksi yang overlapping atau saling tumpang tindih. Hal ini memungkinkan elektron dapat bergerak dengan leluasa. Dengan pemasangan medan luar yang relatif kecil atau ada kenaikan suhu, elektron mampu bergerak bebas dengan leluasa yang berperan sebagai pendukung muatan dalam hantaran listrik maupun kalot. Nah, sekarang semikonduktor intrinsik. Jadi semikonduktor itu buat semikonduktor. Bahan semikonduktor itu ada yang bahannya itu murni. Ada yang tidak murni. Jadi bahan semikonduktor murni intrinsik mempunyai ikatan kovalen misalnya Si dan Ge. Jadi kalau di dalam semikonduktor misalnya Gi saja itu Si itu kan ikatannya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu apa? Masing-masing atom memberikan sumbangan 4. Kalau di sini gambarkan tangan, Yogi ini ada kesana 1, kesana 1, kesana 1, kesana 1, 4. Ini juga itu digambarkan kalau zaman kuno itu digambarkan tangan ini, seperti tangan ini. Dari kuno. Ikatan kovalen atau homopoler dibentuk oleh atom-atom bervalensi sama atau hampir sama. Jadi kalau kovalen itu bisa dibentuk oleh
atom-atom paling sama, misalnya Ge dengan Ge kan sama-sama 4. Tapi kalau Ge dengan Si misalnya, nah itu berbeda. Si bukan Si 4 paling kalau Ge dan Si itu 4 masing-masing 4. Si 4, Ge 4. Namun di dalam ini murni, jadi Ge semua, Si semua. Nah, dalam semikonduktor intrinsik murni artinya tidak dicampur dengan pengaruh thermal dapat terjadi hantaran, namun jumlah pendukung muatan yang dihasilkan relatif kecil. Jadi ini kalau menggunakan bahan hanya konduktor hanya germanium saja atau Si saja kan bisa mudah mengantarkan, tapi tidak banyak, kan banyak terbatas. Jadi dapat menguatkan hantaran, namun jumlah pendukung muatannya kan relatif kecil tadi. Hal ini dapat diatasi dengan mencampurkan atom-atom lain ke dalam semikonduktor intrinsik. Jadi atom-atom itu kemudian dicampur apa? Unsur lain. Maka dengan pengotor atau dupan atau campuran dari atom lain, maka semikonduktor menjadi tidak murni lagi atau disebut intrinsik. Jadi semikonduktor ekstrinsik itu artinya semikonduktor murni dicampur oleh bahan lain. Nah, itu caranya bagaimana? Di doping. Jadi kalau di TP itu ada mendoping alat ini. Jadi dipanaskan terus diberi bahan, diberi ini masuk gitu, di doping itu dipanaskan masuk. Jadi dopannya yang untuk doping itu dapat menggunakan atom pentavalen, penta 5 seperti PAS, Sp. Tapi juga bisa menggunakan atom trivalen seperti boron, barium, kalium, indium. Nah, itu. Kalau atom donornya, atomnya pengotornya itu atom pentavalen, itu kan jadi kelebihan neutron. Jadi jika yang dicampur atom pentavalen akan terjadi kelebihan neutron dan menghasilkan semikonduktor jenis N. Rupanya disebut donor. Jadi ini upaya untuk mendapatkan semikonduktor jenis N, jenis P gitu. Itu dengan doping. Jadi bahan bakunya murni di doping. Kalau dopingnya pentavalen berarti kan 4 diberi 5, berarti kan ada kelebihan elektron 5. Kalau diberi 3 berarti ada kekurangan, maka semikonduktornya disebut semikonduktor P positif. Nah, kekurangan. Nah itu. Jadi jika yang dicampur atom trivalen akan terjadi kekurangan apa? Elektron. Dihasilkan semikonduktor jenis P. Rupanya disebut akseptor. Nah, kemudian orang menyambung, ada semikonduktor N, kalau P disambung, sambungan semikonduktor jenis P dan N dapat digunakan sebagai bahan dasar piranti elektronik. Misalnya contohnya P dan N disambung jadi sambungan PN, itu dioda itu. Dioda Anda kan sudah belajar elektronika itu. Jadi ada dioda. Kalau disambung itu ya. Dioda itu ada dioda PN, ada NP. Nah, PN. Jadi P-nya di depan N. Ini gambarnya seperti ini. Plus. Nah, kalau yang disambung itu banyak. Nah, jadi saya ulangi, dalam semikonduktor intrinsik ya tadi, dengan pengaruh thermal dapat jadi hantaran, namun jumlah pendukung muatannya sangat kecil, maka usaha adalah dengan dicampurnya ini tadi ya, didapat semikonduktor N dan P. N didapat kalau bahan dalam 4 valensi tadi
valen kita sambung dengan pentavalen, maka ada jenis N karena kelebihan elektron. Kalau disambung dengan P, kekurangan elektron. Nah, kalau tiga-tiganya disambung, itu namanya sambungan PNP. Itu namanya transistor kalau zaman dulu. Transistor ceritanya transistor diproses transistor, kemudian ditemukan ada dibuat radio transistor, semua juga transistor. Nah, sekarang berkembang lagi, ini sudah menjadi komponen yang bukan analog lagi tapi digital. Jadi prinsipnya sama tapi ini lebih digital, jadi nanti bukan sambungannya NPN, itu udah kuno. Maka sekarang beralih elektronika analog itu ditinggalkan, artinya diralih ke digital. Lalu dalam digital itu nanti Anda pakai yang namanya gate, gate dan sebagainya. Ya, itu dibahas di elektronika. Ini sahabat dasarnya aja. Nah, sekarang sifat kelistrikan bahan. Sebelum ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini tidak ada PR. Di semikonduktor nanti kelanjutannya sampai pada digital. Anda masih ingat di digital itu menggunakan kit ya, ada N-gate, OR-gate, NAND-gate, itu sebanyak hampir sama dikembangkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sementara belum ada PR. Ya, kita ke OJW aja dulu ya. Kita OJW sambil kalau ada pertanyaan. Kita lihat OJW-nya sudah muncul. Ya ini. Terus kita ambil daftar mata kuliah. Daftar mata kuliah. Pendahuluan fisika zat padat C ini. Betul sini ya. Kita tambah aktivitas presensi baru ya, presensi baru. Ini materinya adalah kajian ulang semikonduktor. Sebagai bahan dasar komponen. Oke. Nah, terus jamnya tadi jam 12.40. Sampai jam berapa, Sen? Oh. 15 ya, 15.30 saya nggak. Media pelapornya adalah Zoom meeting. Dengan meeting ID
Apa bacakan coba iki ora ono swara. Ini Prof. Ya, Mbak. Ya, berapa? Berapa? 9? Berapa? 928 28 ya. 2170 770 3447. 3447 dengan passcode dan passcode pinten Mbak? 967 361. Kita boleh studi kasus sama apa ini kita copy lagi. Ya, terus simpan ya, coba simpan. Berhasil. Jadi silakan presensi kita lihat. Kedua ya, presensi. Press dulu. Ya. Saya tunggu, masih 18. Masih 5. Ya. Wih. Absen cuy. Masih 4 yo. Ada Rosin sendiri Mbak. Rosin. Randy tadi panggil nggak muncul. Tiara, Taskia, Cuy. Kalau ditanya nanti kayak mana Zin? Ditanya di mana tadi? Apa ya? Jawab apa ya? masih 3. Rosin ini Sin, nama masuknya. Ini sedang diketik tapi itu Prof, sinyalnya Prof. Oh ya, tunggu nggak apa-apa. Memang kendalanya sinyal.
masih satu. Rosin ditunggu sen ya. Ini tak ini. Iya Prof, ini sudah saya klik tapi kok tidak dites. Ya, hanya siapa? Sinyalnya. Minta tolong Bapak boleh Jadi presensi. Izin ya, ada orang. Ya, tunggu saja ya. Bisa minta tolong temannya itu kelas 1. Masih tidak bisa. Ya, baik. Sudah kita tutup perkuliahan. Sudah. Turun. Sim. Oke, sudah. Nah, silakan. Silakan apa? entah. Ini Pak Rofi. Kamera. Yang belum Nurmanisa. Bisa pakai Siti Salma. Nanti tanya. Bisa Prof. Randy kemana tadi? Kemana? Kemana bos? Kamu suruh buka kamera dulu. Hah? Rania malah belum buka. Oh iya, Rania. monggo teman-teman dibuka dulu kameranya. Salam. Bilangnya kemana nih? Nah itu Randy. Ini kemana? Sinyal Prof. Sinyal Sekarang geng. King. Melu foto ora, ora melu foto ya wes. Randy mana? Nah, Randy dah. Sekarang geng ikut dang. Kalau udah ikut jadi tinggal dah apa? Tanya Siti Salma. Oh iya, Baskat. ini Nah ini sekarang udah Sekar sudah muncul. Ini Mbak Nurul ikut foto. Ya, yo. Foto. Baik, saya SS ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah Prof. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.